Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang teman-teman. Selamat beribadah puasa bagi teman-teman yang muslim dan yang sedang menjalankan. Mudah-mudahan puasa teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sore ini teman-teman semua, kegiatan kami Rayhani Channel adalah memelihara si predator lepicep ya teman-teman. Kan kalau yang memelihara biroi, thoracea, itama itu lepicep itu dianggapnya predator. Nah disinilah yang menarik saya untuk melakukan observasi terhadap si lepicep. Yang pertama dari sisi keganasannya sebagai si koloni lokal terhadap si pendatang baru. Terus yang kedua, sejauh mana produktivitas dari apa yang dihasilkan. Misalkan dari si resinnya mungkin saja bisa kita perdalam untuk jangka panjangnya, nanti kita riset, kita observasi sampai bisa menghasilkan si propolis yang tentunya sangat penting sekali untuk kita, untuk kesehatan kita semua, untuk kecantikan dan lain sebagainya. Nah, uniknya untuk kegiatan yang berhubungan dengan lepicep itu teman-teman, saya adalah melakukan pembulangan, jadi tidak membeli. Dan ini yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman bagaimana cara membudidaya lebah kelanceng tanpa modal. Kan tanpa modal nih teman-teman, apalagi teman-teman yang di pertanian ini, pembudidaya untuk kelanceng tanpa modal itu baik biroi, thoracea, lepicep itu kalau yang memelihara adalah orang-orang domestik, itu namanya memelihara kelanceng tanpa modal. Kita hanya tinggal pergi membolang, kita tangkap. Dan ini saya buktikan ke teman-teman semua bahwa saya memelihara lepicep itu tanpa modal. Bahkan faktornya adalah keberuntungan yang saat itu saya sedang amal soleh, yaitu menjalankan kerjaan fisabilillah, membersihin masjid, membongkar pagar dan lain-lain. 2 kali kerja di fisabilillah, 2 kali juga saya mendapatkan si lepicep yang akhirnya menjadi sesuatu untuk saya lakukan observasi, dan nanti akan kita ikutin dengan pembulangan ketiga yang ada di pagar depan. Oke, kita langsung saja. Untuk yang topik kali ini adalah the lepicep part 4. Jadi ini gabungan antara lepicep yang sudah kita punya sebelumnya dan digabung ini, dan nanti observasi akan kita melakukan pembulangan berikutnya di video berikutnya. Baik, kita mulai. Hanya perlu saya sampaikan seperti di pembulangan yang kedua itu di pondasi batu gunung itu, ini tanpa ratu. Terus saya tidak ngecek mengenai si telur calon ratu. Hanya saya berprasangka seperti halnya biroi, saat kita memindahkan brood cell-nya, maka dia akan merekonstruksi si telur-telur itu, salah satunya dia dijadikan sebagai telur calon ratu. Saya tidak tahu berhasil tidaknya, kita langsung lihat saja secara fisik apakah ini ada perkembangan atau nanti berapa lama, apakah itu terus berkembang atau punah. Nah berarti kalau punah dia tidak bisa terjadi rekonstruksi seperti halnya biroi. Oke, kita langsung saja lihat ya teman-teman. Kita mulai dari yang pembulangan kedua. Ini kita lihat langsung. Kita akan lihat langsung saja tanpa basa-basi. Ini the lepicep part 4 ya, lepicep part 4. Kita cek, kita observasi dari sisi kita cabut aja ya. Kita observasi dari sisi corong teman-teman. Nah ini sisi corong ya, perhatiin baik-baik sisi corong ini. Itu ya. Jadi corongnya dia lucu, dia masuk itu tidak mau lewat corong yang besar yang ada di depan, itu ditutup, tetapi dia masuk di lubang-lubang bekas paku. Nah ini bekas paku nih teman-teman. Jadi ini bekas paku, kita cek teman-teman kondisinya. Ini udah ngunci nih teman-teman, tapi kita paksa buka.
Wush. Oh, keren. Oh, berkembang teman-teman. Berkembang. Masya Allah, rezeki anak soleh. Ya, itu lihat tuh. Berkembang. Masya Allah. Saya zoom ya. Di zoom ya teman-teman. Waduh, udah keluar nih. Wow, keren ini. Masya Allah. Ada keren ya teman-teman. Nah, itu ada telur calon ratu teman-teman. Lihat ya, di rekonstruksi. Ya, itu besar itu. Nih ya. Nih pojok, saya pojokin video pojok nih, pojok bawah. Di pojok bawah ini. Ya. Ini teman-teman. Oke ya. Jadi ini udah sip. Ternyata. Jadi alhamdulillah ternyata Lepisep juga bisa melakukan rekonstruksi seperti halnya si Biroi. Nah, itu teman-teman. Jadi ini sama dengan si Biroi teman-teman. Ternyata tuh lubangnya itu lucu loh, berarti itu malah masukinya itu tempat paku. Tuh. Nah, ini kehebatannya. Cuma karena lubangnya ada. Berarti kalau seperti ini teman-teman, karena karakter dari si ini ya teman-teman, karakter dari si apa namanya si lepicep itu seperti itu. Teman-teman kalau mau membudidaya, artinya teman-teman jangan membuat lubang besar, tetapi buatlah lubang yang banyak ya, seperti ini 4 biji. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau dia akan besar tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Baik, sekarang kita masuk ke yang lepicep kedua, yang pembulangan pertama yang kita dapatkan di masjid juga. Kita lihat ya teman-teman, untuk hari yang keberapa ya, saya lupa harinya, udah nggak usah dihitung-hitung ya harinya, sejauh mana itu ya. Itu kepalanya nongol-nongol gitu ya. Kita buka aja, ini ngoncinya lumayan keras. Oke, kita buka ya. Oh, terus keras teman-teman, terus dan terus berkembang teman-teman ya, terus dan terus berkembang ya. Kita on kan. Oke ya, ini berkembang terus ya. Untuk si tuh sekarang malah dekat sama pintu ya. Pintu itu ratunya loh teman-teman kan. So ya, ratunya. Waduh, pamer dia, pamer diri. Oke ya, pamer diri teman-teman, ratunya. Ada cahaya di pamer diri. Cukup ya teman-teman untuk si kondisi lepicep yang kedua. Oke, nah ini cukup. Kita sekarang di persiapan yang pembulangan berikutnya. Oke, kita masuk ke rencana pembulangan yang ketiga, ada di depan. Kita langsung aja ke depan. Baik teman-teman, ini khusus untuk Mas Hendy. Jadi dan teman-teman yang menanyakan kenapa tidak dibulang itu yang lepicep itu, toh itu juga koloni gitu ya, itu juga nyawa. Betul, saya setuju dengan teman-teman. Cuma bagaimana caranya kita akan membulang pagar dengan batu semua nih, pagar saya teman-teman itu batu semua. Berarti kan kita akan bongkar ini. Nah, itu dengan cara kita pasang seperti ini, harapannya dia pindah. Nah, itu dan itu kebetulan betul teman-teman, dari dia karena kalah dengan si Biroi yang ada di situ, dia pindah ke sini. Ini penampakannya, saya shoot ya. Itu kelihatannya. Nah, ini rencana pembulangan yang kelihatan ya. Tuh ya. Itu koloninya. Jadi ini rencana pembulangan yang ketiga teman-teman ya, ini jadi untuk si lepicep. Nah, saya kira untuk the lepicep part 4 untuk kali ini saya cukupin sekian. Mudah-mudahan menjadi observasi kita bersama, bukan hanya saya tetapi sebagai untuk riset kita bareng-bareng, bagaimana si nasibnya si lepicep ini setelah kita hargai sebagai si koloni peliharaan seperti halnya Biroi thoracea dan yang lainnya. Sekian, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.